approach when we came to the World Cup was very clear that we needed to go in the tournament. I think it's not that you arrive. We are not a nation that we've won the title before. Kiprah gemilang Maarten Paes bawa timnas Indonesia dilirik Portugal untuk laga persahabatan. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Penampilan impresif datang dari sosok kiper baru timnas, Maarten Paes, yang berhasil tampil luar biasa saat melawan Australia. Aksi gemilang Paes di bawah mistar gawang tidak hanya menyelamatkan tim dari berbagai ancaman, tetapi juga menjadi sorotan media internasional. Penampilan Paes yang penuh ketenangan, refleks cepat, dan sejumlah penyelamatan krusial di laga tersebut membuat banyak pihak takjub. Beberapa kali ia melakukan penyelamatan 1 lawan 1, menepis tendangan jarak jauh, dan mengorganisasi lini pertahanan dengan baik. Sosoknya langsung menjadi perbincangan hangat baik di kalangan penggemar sepak bola Indonesia maupun internasional. Tak hanya media dan fans yang memuji, penampilan gemilang Paes rupanya juga menarik perhatian salah satu raksasa sepak bola dunia, Portugal. Federasi Sepak Bola Portugal dilaporkan tertarik untuk mengadakan pertandingan persahabatan melawan tim nasional Indonesia. Menurut sumber dalam federasi tersebut, mereka kagum dengan perkembangan pesat tim Garuda, terutama setelah melihat kinerja Paes yang membuat lini serang Australia kesulitan. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, terutama di sektor pertahanan. Penampilan kiper mereka sangat mengesankan. Kami tertarik mengukur kekuatan tim kami melawan mereka di pertandingan persahabatan, ujar salah satu perwakilan Portugal. Laga persahabatan antara kedua negara ini diharapkan bisa menjadi ajang pembuktian bagi Indonesia untuk menantang tim berkelas dunia. Maarten Paes pun menjadi figur sentral dalam pembicaraan ini, di mana para pengamat sepak bola internasional menilai kehadirannya telah mengubah dinamika permainan timnas Indonesia. Bagi timnas Indonesia sendiri, undangan dari Portugal ini merupakan penghargaan besar atas kerja keras seluruh tim. Jika laga ini terwujud, ini akan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengasah kemampuan mereka melawan salah satu tim kuat dunia, serta kesempatan bagi Maarten Paes untuk semakin memperlihatkan kebolehannya di panggung internasional. Sorotan terhadap Paes juga menjadi inspirasi bagi generasi muda kiper di Indonesia. Ia dianggap sebagai contoh nyata bahwa kiper bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan, dan kemampuannya yang luar biasa membawa harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Shin Tae-yong, kini mental pemain timnas Indonesia, boleh diadu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan bahwa saat ini para penggawa merah putih mengalami kemajuan yang cukup signifikan sejak ia melatih. Timnas Indonesia seperti diketahui sukses meraih 2 poin pada 2 laga melawan raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pelatih asal Korsel, di awal ia melatih timnas Indonesia, sejumlah masalah berhasil diidentifikasi. Salah satu yang paling krusial ialah soal daya juang pemain. Shin dalam wawancara khusus di laman resmi FIFA mengatakan bahwa daya juang ini jadi masalah pertama yang ia temui saat melatih timnas Indonesia. Masalah itu yang pertama ia ingin ubah di skuad Garuda. Shin tegas mengatakan bahwa siapapun pemain yang terlalu larut dalam euforia akan dicoret dan diganti dengan pemain muda. Masalah pertama di sepak bola Indonesia adalah kurangnya daya juang. Itu yang ingin saya ubah. Siapapun yang masih terhanyut dengan euforia memungkinkan untuk dicoret dari skuad dan kemudian memilih pemain-pemain baru lebih muda. Itulah yang menjadi alasan utama hingga kami bisa lolos sampai sekarang, tegas Shin dikutip dari laman resmi FIFA. Pembangunan karakter pemain dilakukan Shin sejak awal ia melatih timnas Indonesia, terbukti positif saat ini. Mental dan daya juang pemain timnas Indonesia begitu terasa. Diakui oleh Shin Tae-yong bahwa sebelumnya pemain timnas Indonesia sudah kalah duluan sebelum bertanding. Mental begitu tidak bagus, kata Shin. Progres yang paling besar adalah saat ini pemain kami tidak gampang menyerah. Mungkin dulu misalnya saat menghadapi tim yang lebih kuat atau peringkatnya lebih tinggi, mereka sudah kalah duluan sebelum bertanding.